Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu lah. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain nih? belajar kali. Belajar di rumah. Oh, masih daring atau tatap muka di sekolahnya? Tetap muka. Tatap muka. Sekolahnya di mana? Berarti apa tuh tiap hari tatap muka nih? Oh, dari jam berapa sampai jam berapa nih? Dari jam 8 sampai jam 2-an. Jam 1. Lama juga ya. Nah, sebelum ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kita perkenalan dulu lah. Nah, nama kakak Agustina Wulansari. Kakak dari Bimbingan dan Konseling Paku Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kakak di sini melakukan proyek desa namanya. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan konseling. Nah, kira-kira nih, kan kakak udah perkenalan diri nih. Sekarang giliran kalian nih memperkenalkan diri. Namanya siapa, sekolahnya di mana, terus hobinya apa gitu misalnya. Nah, silakan. Nama Ulan Ayu Lestari, sekolah di Pondok Pesantren Tarbiyatul Furqan. Hobinya Belajar apa nih kira-kira? Kayak kitab gitu. Wah, keren nih lah, kitab lah. Kira-kira udah tahu belum sih kegiatan kita hari ini tuh ngapain gitu? Konseling. Sebelumnya udah pernah belum ikut konseling? Udah pernah. Nah, kakak jelasin dulu sedikit tentang konseling yang akan kita gunakan nih. Jadi yang konseling kita ini namanya konseling individual. Nah, konseling ini bertujuan untuk agar konseli mampu mengenal dirinya sendiri, menerima dirinya, serta kenyataan dalam proses penyesuaian dengan lingkungan. Nah, di sini juga kita memiliki peran masing-masing nih. Ulun sebagai konselornya dan Nya sebagai konselinya. Nah, peran konselor di sini yaitu membantu, mengarahkan, dan membimbing konseli dalam menyelesaikan masalah konseli atau masalah pian dengan bantuan konseling individual ini. Sedangkan peran konseli yaitu pian ya adalah bersedia melaksanakan setiap kegiatan konseling dan konseli mengikuti kegiatan dengan bersungguh-sungguh. Nah, dalam kegiatan ini juga kita memiliki beberapa asas yang kita gunakan. Nah, ada asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan. Nah, kakak jelasin dulu dari ketiganya tadi lah. Jadi asas kerahasiaan itu yang pertama dituntutnya segenap informasi tentang konseli atau informasi tentang pian. Nah, kalau asas keterbukaan itu adalah asas yang menghendaki konseli untuk terbuka dalam menyampaikan informasi atau masalah yang akan ia sampaikan dengan kakak. Dan sedangkan asas kesukarelaan itu adalah dituntutnya konseli dalam kegiatan ini secara sukarela tanpa ada paksaan mengikuti konseling ini. Nah, jadi nantinya kakak berharap pian itu secara terbuka dan sukarela menceritakan semua masalah yang pian hadapi agar kakak juga bisa secara optimal dalam membantu masalah pian tersebut. Dan para pian tuh jangan khawatir nih kalau misalnya masalah pian nih bocor kalau dengan orang lain, karena ini adalah rahasia. Pasti kalau misalnya pian nih, mama pian mau tahu gitu kan apa masalah pian tuh tidak akan ulun beritahu kecuali pian tanpa sepersetujuan pian. Nah, kira-kira nih ada pertanyaan kah dulu tentang ini? Insyaallah ada dah. Nah, dalam konseling kita ini juga ada yang namanya kode etik. Nah, kode etik di sini pian tuh berhak mengikuti proses konseling sesuai arahan kakak, dan pian juga berhak misalnya bertanya apa yang tidak membuat pian paham gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan kah dulu sebelum kita lanjut? Adalah. Nah, kegiatan ini juga dilakukan
dengan waktu sekitar 45 menit dan dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Nah, kira-kira nih pian keberatan gak nih dengan waktu segitu dan pertemuan segitu? Insya Allah ada. Adalah, alhamdulillah. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, sebelum kita lanjut, bisa lah pian ceritakan nih masalah apa sih yang pian sedang pian hadapi sekarang ini? Nah, Kayak gugup maju ke depan tanah Kak. Hah? Gugup kayak berpidato atau menghafal gitu. Gugupnya nih kenapa nih? Ya kayak takutan salah gitu nah. Ada faktor lain kah gugupnya, kalau misalnya nih nggak menguasai materi kah atau gimana gitu? Tidak, cuma gugup gitu. Ada kan misalnya gini kayak dampaknya gitu. Nah, jadi gugup tuh misalnya kan ada tuh kayak orang tuh karena dia gugup dampaknya tuh dia nilainya rendah gitu. Ada nggak kayak gitu? Tidak, cuma gugup aja berarti dia. Berarti ada lain kah selain itu, selain gugup? Atau misalnya nih gugupnya tuh kayak gimana gitu? Kayak malu gitu nggak Kak? Ada misalnya nih kayak kakaknya, misalnya kalau lagi gugup nih kakaknya suka tangannya tuh gemeter, atau ada pernah kayak gitu juga? Pernah. Sering atau gimana? Kada sering juga. Cuma sesekali aja. Kenapa tuh? Diakibatkan kenapa? Kayak di banyak orang pernah bilangnya sekolah sana aja udah pernah gugup kayak pidato tuh kan gugup bener. Berarti Kian tuh gugup kayak maju di depannya itulah jadinya. Nah, jadi yang ulun tangkap dari cerita Pian nih gugup gitu loh, maju di depan karena kayak dicangangi kawanan gitu. Nah, tapi juga nggak ada efek lainnya gitu, seperti kayak tangan gemetar tuh cuma sesekali aja, nggak berarti cuma gugup itu aja lah. Juga misalnya nggak ada dampaknya, misalnya gini bang, karena gugup tuh dia terdiam kah ya tuh? Kada, tapi tetap aja gitu. Tadi cuma gugup gitu doang. Oke, gitulah. Jadi belum tangkap ya nih, gugup aja gitulah. Misalnya maju ke depan gitu. Nah, kira-kira nih mau nggak misalnya kakak bantu treatment dengan teknik yang ada dalam BK gitu, biar menyelesaikan masalah pian. Nah, kira-kira nih bisa lah ketemunya minggu depan gitu? Insya Allah bisa lah. Kira-kira waktunya kapan nih pian bisanya? Terserah pian aja. Terserah ulun. Kira-kira kalau misalnya ulun maunya jam sekitar, kalau jam 2 tuh panas lah, misalnya pagi aja, misalnya jam 9-an gitu, bisa? Insya Allah bisa. Salah, alhamdulillah. Nah, kita tutup dulu lah kayak konseling kita pada hari ini. Kakak sangat berterima kasih nih Pian sudah mau meluangkan waktu Pian, sudah berani mau menceritakan masalah-masalah Pian yang Pian hadapi. Nah, salah hilap mohon maaf atas segala kata-kata ulun, perbuatan ulun selama sesi konseling ini yang tidak Pian membuat Pian tidak nyaman gitu. Nah, kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu lagi lah untuk memperlancar kegiatan kita juga pada hari ini. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gak terasa lah kita 1 minggu nih udah nggak ketemu nih. Gimana nih kabar Pian?
Baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain nih? Sibuk belajar. Masih belajar. Pintar lah belajar. Sekolahnya gimana nih, lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Masih tatap muka kah? Tetap buka masih. Oh, tatap muka terus kan? Sebelumnya nggak pernah daring kah sekolahnya? Pernah dulu tuh, tapi perayaan aja kada belajar di rumah tuh. Oh, parayan aja. Berarti selama yang dulu yang ada daring tuh, tapi pian cuma libur kayak itu lah. Misalnya nih, selama di pesantren gitu, ada nggak mata pelajaran gitu yang susah menurut pian? Ada. Ya, gimana nih kalau misalnya susah gitu? Kayak susah menjawabnya atau gurunya diktiakan kelajuan gitu. Gitulah. Berarti ada aja nih masalahnya lah gitu. Gimana nih kayak masalah pian semalam tuh kan gugup kan kata pian, masih aja kan nih gugup? Masih lah. Nah, dalam waktu-waktu dekat nih ada lah kira-kira misalnya pian tuh maju ke depan lagi nih buat pidato? ada Kapan nih kira-kira? Jumat. Oh, Jumat ini. Oh, berarti deket lagi nih waktunya lah. Jadi pian masih gugup aja nih ya kan. Nah, jadi di sini kita akan melakukan teknik yang namanya tuh assertive training. Jadi assertive training ini nantinya akan membantu pian dalam menyelesaikan masalah yang gugup tadi dengan cara menimbulkan perilaku baru gitu. Nah, yang supaya pian nggak gugup tadi. Nah, ulun jelasin dulu apa itu tuh assertive training dulu lah. Sebelumnya udah pernah nggak dengar apa assertive training? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Ini baru pertama kalinya di konseling kah? Baru pertama kali. Oke, jadi kakak jelasin dulu lah. Jadi assertive training ini membantu melatih individu yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna untuk membantu orang yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan mengatakan tidak, mengungkapkan afeksi, dan respon-respon positif lainnya. Nah, tadi kan sudah jelasin nih apa sih itu assertive training gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan kah dulu buat assertive training? Kada lah. Nah, jadi kan ulun analisis nih sebelumnya masalah pian nih. Jadi masalah pian tuh susah gitu. Nah, ketika maju tuh untuk mengeluarkan pendapat kayak gitu. Nah, lo karena pian tuh terlalu gugup tadi lo yang pertama. Nah, jadi dengan teknik ini membantu pian untuk Nah, teknik ini nantinya akan membantu pian menyelesaikan masalah yang pian gugup tadi lah. Nah, nantinya kita akan melakukan sebuah peran nih. Nah, peran di sini berguna untuk membantu pian menyatakan diri pian tadi supaya pian tuh bisa berpandir ke muka tadi tuh. Nah, kira-kira udah siap kah? Atau kayaknya ini gugup banget nih masih nih? Aduh, gugup banget. Gugup. Nah, relax dulu, duduknya direlaksin dulu dong. Jangan terlalu tegang, santai aja. Ini nggak diapa-apain beneran. Gimana nih, udah relax, tarik nafas dulu dong, tarik nafas, keluarin sampai pian tenang, merasa tenang. Sudah? Nah, pada teknik ini nantinya kita akan bermain peran nih. Nanti kakak yang sebagai temen pian dan pian nanti sebagai pian. Jadi supaya kita tuh tahu nih kayak gimana sih gugupnya pian gitulah. Supaya juga mengurangi gimana sih caranya supaya mengurangi nggak gugup lagi nih. Mau dicontohin dulu kah? Atau langsung aja nih? Dicontohin dulu kali ya, supaya lebih paham lah. Nah, yang pertama itu kita harus latihan pernapasan nih. Jadi jangan misalnya nih kayak kita sebelum maju itu kita harus latihan pernapasan kayak supaya nggak gugup, supaya lebih rileks gitu. Nah, terus yang kedua itu pikirin aja kayak hal-hal positif gitu. Nah, kayak di depan pian tuh teman-teman pian tuh ngerespon bagus gitu. Nah, kan sebelumnya ada nggak sih kayak kakak tanya dulu lah, sebelumnya pernah nggak sih maju kayak diketawain gitu, pernah lah?
Pernah. Oh, gara-gara itu kah mungkin pian inilah. Iya bisa itu. Nah, jadinya itu kita anggap semuanya yang ada di depan tuh nggak ada gitu. Nah, jadi kayak ice breaking itu tuh kayak pemanasan diri gitu. Nah, supaya biar buat pian tuh lebih tenang gitu. Nah, nanti ada kok kayak misalnya video-video yang buat kita tuh lebih tenang lagi gitu. Nah, itu nanti dengan teknik modeling sih, kayak ada proses peniruan gitu. Jadi pian kira-kira ada tokoh yang pian gemari gitu, yang pian itu tuh bagus gitu. Ada siapa nih? Apa yang di film Ikatan Cinta tuh? Ikatan Cinta yang jadi cowoknya yang Al itu kah? Gitu. Oh, nah menurut pian kenapa pian suka ini? Kayak berani kayak benar. Nah, itu berani kan. Nah, jadi kalau pian suka lawan orang itu, pian harus ikutin tuh, dia berani kan kata pian tadi. Nah, pian tuh harus contoh tuh, dia berani kenapa sih, kayak dia kan pede kan. Jadi pasti ada kok kayak misalnya kita browsing di internet gitu kan, kayak gimana sih cara jadi pede gitu. Terus kita lebih apa ya, terus kita praktekin gitu, nah di depan cermin gitu. Nah kira-kira udah paham lah sampai sini atau ada pertanyaan gitu? Insya Allah paham. Salah paham lah. Jadi tadi tuh kalau pian kan pian udah punya model sendiri atau tokoh yang pian gemari tadi. Nah pasti kalau misalnya orang gemari tokoh itu otomatis kita lebih kan kayak pengen jadi dia gitu. Nah jadi dari situ motivasi diri pian sendiri bahwa tuh aku harus bisa jadi dia gitu. Nah jadi harus ikutin tuh, kayak dia berani aku juga harus berani gitu. Nah gitu kira-kira udah paham? Insyaallah paham. Alhamdulillah lah. Nah jadi ulun ada PR nih buat pian, buat kira-kira PR-nya cuma aja kok, simple aja kok. Karya kakak tulisin atau mau ditulisin atau mau tulis sendiri nih? Tulisin itu kakak tulisin lah. Nah jadi PR-nya nanti pian praktekin yang kata pian tadi, kayak kan pian punya tokoh kan. Nah nanti pian cari tuh kenapa dia tuh bisa jadi berani gitu loh. Nah apa sih buat apa-apa aja gitu, nah yang buat diri kita tuh jadi pede gitu. Nah nanti pian praktekin deh di depan cermin, dan jangan lupa kayak atur pernapasan tadi lah yang kata kakak tadi. Nah nanti kita lihat nih ada nggak sih perubahan dalam tingkah laku pian atau pribadi pian sendiri gitu. Nah nantinya itu ke pertemuan yang ketiga nih. Nah kira-kira kapan nih bisa? Kapan ya? Terserah ulun aja lagi. Nah kira-kira kakak maunya biar lebih cepet sekitaran 4 hari lagi bisa nggak? Insya Allah bisa. Jamnya bang? Jam berapa nih kira-kira bisa? Bilangnya ke sekolahan pagi bisa lah. Berarti kalau misalnya ambil sekolah aja deh supaya lebih tenang lah. Sekitar jam 2-an bisa lah. Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Nah ini tadi PR-nya, nanti dia praktekin lah di depan cermin. Jangan lupa jadi yang gerakan pernapasan tadi supaya lebih rileks lah. Nah kita tutup kegiatan konseling kita pada hari ini. Kakak mohon maaf apabila ada salah kata dalam perbuatan selama sesi konseling. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai lagi nih pada kegiatan kita yang terakhir, yaitu kegiatan pertemuan yang ketiga, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar lah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah udah
udah 4 hari nih kita nggak ketemu. Gimana nih kabar Pian? Baik. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk ngapain? Sibuk zaman di rumah ini. Masih di rumah aja. Sekolahnya lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar. Nah, masih ingat lah kalau misalnya udah memberi PR Pian? Masih. Apa nih PR-nya kira-kira? Kayak di cermin, Latihan di cermin. latihan pernapasan. Ya benar. Nah, kira-kira udah dijalanin belum nih? Sudah. Alhamdulillah sudah. Rutin lah jalaninnya. Sehari itu ada yang 2 kali jalan. Wow, mantap nih. Nah, bisa latihan jelaskan kayak gimana sih prosesnya gitu? Jadi Kak pas selama latihan itu Kak ulang sebelumnya latihan kayak pernapasan, kayak kan ajakan semalam tuh relax. Minggu itu ulun latihan apa yang kan ulun sampaikan tuh di muka cermin. Nah itu lakukan berkali-kali sampai ulun merasa kayak bagus gitu. Nah mantap nih. Kayak kan kata Pian tadi kayak tokoh Pian tadi ya yang Pian ketujui tadi tuh ulun beringat siapa namanya? Aldebaran. Nah itu kan kata Pian kemarin itu lebih berani lah anunya tuh. Nah kira-kira ada nggak sih ke arah kayak gitu menurut Pian pas selama latihan gitu? Insya Allah kayaknya ada lah. Kayak lebih berani gitu lah nyatanya. Nah kan kata Pian kemarin itu Pian ada tuh kayak apa itu, kayak mau maju lagi ke depan gitu loh. Nah itu pas latihan itu tuh adalah perubahan yang dari sebelumnya gitu. Ada kayak terkurang gugupnya gitu. Terus apa lagi? Kayak ampe kayak ampe yang kayak gugup gitu kan. Berarti lebih bagus gitu loh. Nah kebetulan sebelumnya tuh sebelum Pian latihan nih ada nggak sih kayak perasaannya pengen berubah gitu? Ada. Ya pastinya ada lah. Ada apa tuh menurut Pian sendiri nih, ada nggak sih perubahan dalam diri Pian gitu? Nah dari melakukan latihan assertive training ini ada kayak terkurang rasa malunya, rasa gugupnya, rasa kayak takutannya. Nah benar nih, jadi ini Pian udah merasakan sendiri lah ada perubahan gitu dalam diri Pian. Nah jadi menurut ulun tuh teknik ini berguna banget nih, kayak misalnya menghilangkan perasaan tadi Pian gitu, dan jangan apa tuh malu Pian gitu kan. Nah jadi ulun simpulkan dulu lah dari kegiatan kita yang pertama sampai kegiatan kita yang terakhir ini. Nah jadi kegiatan yang pertama kemarin itu dimana Pian datang ke ulun menceritakan masalah Pian, yaitu Pian tuh merasa gugup gitu ketika Pian tuh maju ke depan kelas gitu, itu maju pidato maupun maju yang lain juga kan. Nah karena Pian tuh merasa malu gitu yang dilihat orang lain, habis itu kayak gugup aja gitu. Nah kayak dilihat orang tuh kalau misalnya orang banyak gitu, padahal kalau misalnya ngomong-ngomong biasa aja nggak gugup sama sekali gitu lah. Nah jadi pada pertemuan kedua kita melakukan teknik yang namanya assertive training untuk mengubah perilaku Pian tersebut. Nah dengan cara melakukan sebuah pembiasaan dimana sebelum Pian maju ke depan itu dibiasakan untuk latihan pernapasan dan latihan di depan cermin terlebih dahulu sebelum maju ke depan. Nah kemudian mengubah pikiran Pian yang negatif menjadi yang positif, yaitu ketika misalnya sebelumnya Pian pernah diketawakan itu, Pian harus bisa kayak gitu, nunjukin kalau Pian tuh bisa bagus kayak gitu. Nah harus pede gitu, nah juga nggak malu lagi. Habis itu Pian memiliki tokoh sendiri kan yang dimana yang membantu Pian untuk memotivasi diri Pian sendiri gitu. Nah kalau Pian tuh bisa gitu. Nah di situ nah jadi dari teknik itu ulun memberikan PR buat Pian nih, supaya di rumah Pian bisa kayak mengaplikasikannya di kehidupan nyata atau di PR berupa Pian mengatur pernapasan dan latihan di depan cermin.
Nah, jadi yang terakhir pertemuan ketiga, nah Pian sudah mempraktekin nih PR yang apa yang kakak berikan ke Pian di rumah, yaitu Pian sudah melakukan latihan pernapasan dan latihan di depan cermin. Nah, oleh karena itu juga Pian udah merasa kalau ada perubahan dalam diri Pian. Nah, itu ditunjukin waktu Pian maju hari Jumat ini, Pian merasa nggak terlalu gugup lagi seperti sebelumnya ya lah. Ini yang katakan ini benar atau salah nih? Benar. Nah, alhamdulillah lah kalau misalnya teknik ini bisa kayak gitu, nah membantu untuk masalah yang Pian hadapi gitu. Nah kira-kira nih adalah pertanyaan lagi mengenai teknik ini, apa kurang apa ya, ada nggak sih yang lebih jelasnya lagi gitu? Nah ya ada pertanyaan? Insya Allah ada. Nah kalau nggak ada kita tutup nih. Sebelum kakak tutup, ada nggak sih kira-kira pesan selama Pian mengikuti kegiatan ini? Kegiatannya bagus, menarik gitu. Nah, kayak lebih kayak lebih akan bisa gitu. Terus kira-kira nih menyelesaikan masalah Pian nggak nih kegiatan ini? Alhamdulillah lah kalau misalnya menyelesaikan. Nah jadi kakak juga menyampaikan kesan kakak nih selama mengikuti kegiatan ini sama Pian. Jadi menurut kakak Pian menyenangkan juga sih ya kan, udah mau berani juga datang ke sini menceritakan masalah Pian, kan jarang-jarang nih lah orang yang mau menceritakan masalah ya kan. Jadi udah mengapresiasi banget kalau Pian tuh mau jujur gitu dalam menyampaikan masalah Pian. Nah semoga nih nantinya kita bisa ketemu lagi nih di lain waktu untuk menceritakan lebih sharing-sharing lagi gitulah. Nah kakak tutup pertemuan kita dan kakak sudahi kegiatan konseling kita. Nah kakak tutup, kakak sangat-sangat meminta maaf dengan Pian apabila ada salah kata maupun perbuatan selama kegiatan berlangsung. Nah kakak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.